Coba jujur sama diri sendiri. Berapa kali kamu ngerasa gaji yang kamu dapatkan, entah itu 3 juta, 5 juta, bahkan 10 juta, selalu saja tidak cukup. Baru tanggal muda, uang sudah habis. Baru seminggu setelah gajian, kamu sudah mulai hitung-hitung. Aduh, masih ada 20 hari lagi sampai gajian berikutnya, tapi dompet sudah tipis. Kenapa bisa begitu? Padahal kalau dihitung-hitung, harusnya gaji yang kamu dapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Tapi kenyataannya, uang itu seakan-akan hilang begitu saja. Inilah pertanyaan besar yang menghantui jutaan orang di luar sana. Dan ternyata, penyebabnya bukan semata-mata karena gajimu kecil, melainkan ada kesalahan-kesalahan yang hampir semua orang lakukan tanpa sadar. Kesalahan yang buat berapapun gajimu selalu terasa kurang. Hari ini kita akan bongkar 3 kesalahan besar yang bikin gaji kamu gak pernah cukup. Dan yang lebih penting, kita juga akan bahas bagaimana cara memperbaikinya, supaya hidupmu gak lagi terjebak dalam lingkaran keuangan yang menyesakan ini. Kesalahan pertama, tidak pernah mencatat uang masuk dan keluar. Pernah dengar istilah apa yang tidak bisa diukur, tidak bisa dikelola? Itu juga berlaku pada keuangan. Banyak orang berpikir catatan keuangan itu ribet. Padahal justru karena malas mencatat, uang kita bocor kemana-mana tanpa kita sadari. Contoh sederhana, setiap pagi beli kopi Rp15.000. Kalau sebulan, itu Rp450.000. Jajan online cuma Rp25.000 sekali. Tapi kalau seminggu 3 kali, itu Rp300.000 berbulan. Ongkir yang seakan kecil, kalau total bisa ratusan ribu juga. Tanpa catatan, kamu akan berpikir, ini cuma kecil kok. Tapi kenyataannya, kebocoran kecil itulah yang buat gajimu habis sebelum waktunya. Bayangkan kalau uang Rp500.000 per bulan itu kamu tabung. Dalam setahun sudah 6 juta. Bisa jadi modal usaha kecil-kecilan atau minimal dana darurat. Masalahnya, karena nggak ada catatan, kamu nggak sadar. Uang mengalir keluar tanpa kamu tahu kemana arahnya. Dan yang lebih parah, tanpa catatan, keuanganmu ibarat kapal bocor. Seberapa besar pun air yang masuk, tetap akan tenggelam kalau lubangnya tidak ditutup. Kesalahan kedua, gaya hidup naik seiring gaji naik. Ini jebakan sangat halus, tapi menjerat banyak orang. Namanya lifestyle creep atau kenaikan gaya hidup. Awalnya sederhana, ketika gaji masih kecil, kamu bisa hidup dengan mie instan, makan di warteg, dan naik motor butut. Tapi begitu gaji naik sedikit, apa yang terjadi? Tiba-tiba, kamu merasa pantas makan di restoran yang lebih mahal. Motor lama diganti motor baru. Lalu mulai cicil mobil. Dan akhirnya, ketika gajimu sudah 2 atau 3 kali lebih besar, tabunganmu tetap sama, 0. Kenapa? Karena setiap kali gaji naik, gaya hidupmu ikut naik. Bahkan seringkali gaya hidup naik lebih cepat daripada kenaikan gaji. Contoh nyata, ada seorang karyawan yang dulunya bergaji 4 juta. Saat itu hidupnya bisa berjalan. Dia makan, bayar kos, transportasi, dan masih bisa nabung meski kecil. Kemudian gajinya naik jadi 8 juta. Apakah tabungan ikut naik? Tidak, justru tabungannya hilang karena kos dipindah ke apartemen. Motor diganti mobil, dan tiap minggu harus nongkrong di kafe. Padahal, kalau dia tetap menjaga gaya hidup yang sama seperti saat gaji 4 juta, dengan gaji 8 juta, dia bisa menabung 2 kali lebih banyak lagi. Jadi, masalahnya bukan pada jumlah gaji. Masalahnya ada pada kontrol gaya hidup. Karena gaji berapapun, kalau gaya hidup ikut naik, hasilnya sama, tetap merasa miskin. Kesalahan ketiga, tidak punya prioritas keuangan. Kesalahan terakhir, dan ini yang paling berbahaya, tidak punya prioritas keuangan.
Banyak orang begitu gajian langsung belanja. Ada diskon? Gas. Ada barang baru? Cicil. Ada promo pay later? Klik tanpa pikir panjang. Tapi coba tanyakan hal ini ke diri sendiri. Mana yang lebih penting? Membeli handphone terbaru atau punya dana darurat saat orang tuamu sakit? Mana yang lebih penting? Nongkrong di kafe seminggu atau punya tabungan untuk masa depan anakmu nanti? Tanpa prioritas, gajimu akan selalu habis untuk hal-hal yang tidak mendesak. Dan saat keadaan darurat datang, kamu bingung, panik, dan akhirnya berutang. Ingat, utang bukanlah solusi. Utang hanyalah memperpanjang masalah. Kalau kamu tidak punya prioritas, kamu akan terus hidup dengan pola yang sama. Gajian, habis, panik, utang, bayar cicilan, gajian lagi. Lingkaran setan yang tak ada habisnya. Prioritas finansial berarti 1. Dahulukan kebutuhan pokok. Makan, tempat tinggal, transportasi. 2. Sisihkan tabungan dan dana darurat sebelum belanja. 3. Kalau ada sisa, baru untuk gaya hidup. Kalau urutan dia terbalik, jangan harap gajimu cukup, karena uang akan selalu lari ke hal yang tidak penting. Bayangkan ada 2 orang dengan gaji sama, 5 juta rupiah. Orang pertama tidak punya catatan keuangan, selalu naik gaya hidup, dan tidak punya prioritas. Hasilnya? 3 bulan habis, dan dia selalu menunggu gajian berikutnya dengan rasa cemas. Orang kedua mencatat setiap rupiah, menahan gaya hidup tetap sederhana, dan punya prioritas. Hasilnya, dalam setahun, dia bisa menabung 20 juta lebih banyak. 2 orang, gaji sama, tapi hasil hidup sangat berbeda. Apa bedanya? Kebiasaan finansial. Dan inilah yang menentukan apakah kamu akan terus merasa miskin seumur hidup atau mulai menata jalan menuju kebebasan finansial. Jadi, kalau gaji kamu terasa nggak pernah cukup, coba tanyakan hal ini ke diri sendiri. Apakah kamu mencatat uangmu dengan benar? Apakah gaya hidupmu tetap sederhana seiring gaji naik? Dan apakah kamu sudah punya prioritas keuangan yang jelas? Kalau jawabannya tidak, berarti kamu masih melakukan 3 kesalahan besar ini. Dan ingat, kalau kamu tidak segera berhenti, seberapapun gajimu, kamu akan terus merasa miskin. Tulis di komentar, kesalahan mana yang paling sering kamu lakukan, dan apa langkah kecil yang mau kamu perbaiki mulai bulan ini. Karena sadar adalah langkah pertama menuju perubahan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman-temanmu supaya lebih banyak orang sadar bahwa masalah keuangan bukan hanya soal gaji kecil, tapi cara kita mengelolanya. Dan untuk kamu yang ingin tahu bagaimana cara praktis mengatur gaji kecil supaya tetap bisa menabung, pastikan kamu tonton video selanjutnya di channel ini. Subscribe sekarang supaya kamu gak ketinggalan konten penting yang bisa ngubah cara pandangmu tentang uang dan hidup.